Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Natidia Putri dengan 21031064. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi. Eh, saya akan mempresentasikan tugas administrasi supervisi pendidikan pada bagian bab administrasi tenaga kependidikan. Pertama yaitu abstrak. Administrasi pendidik atau tenaga kependidikan adalah seluruh kegiatan yang bertugas untuk mengatur dan mengarahkan pendidikan demi mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan yang diharapkan. Ditinjau dari segi proses pembelajaran, peranan pendidik sangatlah penting terhadap proses pembelajaran meskipun sekarang teknologi yang ada sudah semakin canggih. Hal ini disebabkan karena adanya hal-hal dalam proses pendidikan dan proses pembelajaran yang tidak dapat diganti oleh teknologi. Kata kuncinya itu yaitu administrasi tenaga kependidikan. Pada bagian pendahuluannya, di dalam pemahaman kehidupan masyarakat, tenaga pendidik mempunyai dua arti, yaitu pertama, guru yang ada dalam masyarakat atau informal seperti guru mengaji, ustadz maupun orang tertua atau orang yang disegani dalam masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu tenaga kependidikan formal, seperti yaitu guru yang bekerja di sekolah atau madrasah. Namun, untuk memahami peran guru di sini tidak hanya di sekolah atau madrasah saja, tetapi guru juga berperan di lingkungan masyarakatnya sehari-hari. Bila dipahami, tenaga kependidikan berbeda dengan tenaga personil atau tenaga lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan organisasi pelaksanaan pendidikan di sekolah dan madrasah sekaligus sebagai pengelola penyelenggara pendidikan. Sedangkan tenaga pendidikan termasuk personil yang ada di dalam lembaga pendidikan. Maka tetapi tidak semua personil yang berada di dalam lembaga pendidikan dapat disebut tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan adalah sekumpulan tenaga-tenaga personil yang diikut serta di dalam penyelenggaraan lembaga dan atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan atau memahami falsafah dan ilmu pendidikan serta memiliki kompetensi pendidik dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan mikro dan makro atau penyelenggaraan pendidikan. Tinjauan pustakannya pada bagian ini merupakan bagian inti dari penulisan artikel. Karena bagian ini membuat bahan kajian dan pembahasan teori yang diteliti. Perhatikan aturan penampalannya sebagai berikut. A. Pengertian tenaga kependidikan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab 11 Pasal 39, tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pamong pelajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan lainnya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya wakil atau kepala pengurus, umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tertentu, contoh kepala urusan kurikulum. Tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi di dalam institusi tertentu. Surat menyurat, administrasi kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, administrasi inventarisasi. Lalu selanjutnya laboran adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat-alat dan bahan di laboratorium. Selanjutnya pustakawan, lalu pelatihan ekstrakurikuler, lalu petugas keamanan atau penjaga sekolah, petugas kebersihan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah pusat keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personil, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan merupakan seluruh komponen yang melekat di dalam instansi atau lembaga pendidikan yang tidak hanya mencakup guru saja, tetapi mencakup keseluruhan yang berpartisipasi dalam pendidikan. Ditinjau dari jabatannya, tenaga kependidikan dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama itu tenaga struktural, merupakan bagian tenaga pendidikan yang menempati jabatan-jabatan eksklusif, umum, atau pimpinan, serta bertanggung jawab baik langsung atau tidak langsung atas satuan pendidikan, serta
peserta didik di sekolah atau madrasah. Lalu, tenaga fungsional merupakan bagian tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yaitu jabatan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Lalu, tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional atau teknik administratif. Sedangkan menurut Hartati Suketman, tenaga kependidikan dibagi menjadi 6 macam, yaitu tenaga pendidik merupakan personil yang ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah. Pelaksana pendidikan dilaksanakan secara mikro ataupun makro. Adanya tenaga pendidik selain mengajar, secara teori juga diharapkan dapat mendidik, melatih, serta membimbing anak didiknya, tidak hanya mengajar pengetahuan. Lalu selanjutnya pengajar adalah personil yang secara legal profesional bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan di kelas. Pengajar tidak hanya dikonotasikan sebagai pemberi materi pelajaran saja, melainkan untuk sebagai pendidik. Hanya saja pendidikannya dilakukan melalui pengajaran materi pelajaran tersebut. Lalu selanjutnya pembimbing adalah personil yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan yang khas terhadap aspek bimbingan, yaitu tertuju pada orang-orang yang bermasalah secara psikologis, rohani, atau sosial terhadap pembentukan sikap. Lalu selanjutnya supervisor pendidikan adalah personil yang ikut serta bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan terhadap para pengajar dan pembimbing dalam pelaksanaan profesionalisme tugasnya. Lalu tenaga administrator pendidikan merupakan personil yang bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan yang berfokus terhadap pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Personil mesti memiliki wawasan pendidikan yang luas dan kemampuan administrasi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan. Kelompok administrator mencakup meliputi kegiatan perencanaan pendidikan profesional, pengembangan kurikulum pendidikan, peneliti dan pengembangan pendidikan, perancangan sarana dan media pelajaran. Selanjutnya itu tenaga teknisi pendidikan merupakan orang-orang yang ikut serta bertugas dalam pemberian layanan pendidikan melalui pendekatan kondisional, fasilitas dan layanan khusus. Tenaga teknisi pendidikan ini dapat meliputi pustakawan pendidikan, petugas pusat, sumber belajar, laboratorium, laboran pendidik. Lalu selanjutnya itu tugas administrasi ketenagakerjaan pendidikan. Di dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 memaparkan jenis-jenis tugas tenaga kependidikan itu diantaranya melaksanakan administrasi, melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah atau di madrasah. Selanjutnya itu administrasi pengadaan ketenagaan pendidikan. Ada beberapa aspek yang diperhatikan di dalam administrasi pengadaan tenaga kependidikan adalah satu, formasi benar-benar diperlukan sesuai dengan keahlian mengajar, dua, memenuhi kriteria dan kualifikasi serta keahlian memenuhi syarat yang ditentukan, tiga, objektif, artinya jelas terhadap pekerjaan mendidik, empat, the right man of the right place, memiliki kesalahan tugas dengan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kependidikan. Langkah-langkah dalam pengadaan tenaga di sekolah atau madrasah diselenggarakan sebagai berikut. Satu, pengumuman. Pengumuman di sini digunakan untuk memberitahukan kepada seluruh anggota masyarakat yang berminat menjadi tenaga pendidik di sekolah atau dan madrasah melalui kualifikasi melalui media cetak ataupun media elektronik. Dalam pengumuman pengadaan tenaga kependidikan dicantumkan sebagai berikut: A, jenis atau macam pegawai yang diperlukan, B, penyertaan yang dituntut dari para pelamar tenaga pendidik, C, batas waktu dimulai dan diakhiri pendaftaran, D, alamat dan tempat pengajuan pelamaran, E, lain-lain yang dipandang perlu. 2. Pendaftaran dilakukan apabila pengumuman sudah tersebar, maka dimulailah pendaftaran melalui pengajuan permohonan yang memenuhi syarat yang telah ditentukan, beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. 3. Seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu pertama, penyaringan administratif, yaitu penyaringan ini dilaksanakan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Apabila terdapat kekurangan lengkapan, maka peserta calon pendidik tersebut akan gagal. Yang kedua, ujian atau tes. Setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang perlu. Lalu pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja.
Lalu selanjutnya itu penempatan dan pengangkatan administrasi ketenagakerjaan pendidikan. Penempatan dan penugasan sangat berkaitan kaitannya dengan pengangkatan seseorang dalam suatu porsi kedudukan dan jabatan tertentu. Pada dasarnya prinsip pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan harus sesuai dengan keahlian serta tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Menurut Hadawari Nawawi, dalam hal ini firman, langkah dalam mengangkat dan menempatkan tenaga pendidik harus mempertimbangkan aspek minat, bakat, kemampuan, keahlian, dan berat ringannya tugas yang akan dipikul bagi setiap personel. Kalau dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar serta harus memenuhi persyaratan berikut. Pertama, siap jasmani lahan yang disahkan serta dinyatakan dan adanya tanda bukti dari yang berwenang yang meliputi A. Tidak menderita penyakit menahun atau kronis dan yang menular tidak membahayakan kepada peserta didik. B. Tidak memiliki cacat tubuh atau kekurangan fisik yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik. C. Tidak menderita kelainan mental, harus sehat jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu berkepribadian beserta berakhlak mulia yang terdiri dari A. Beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Berkepribadian manusia. Kegagalan dalam pengangkatan serta penempatan tenaga kependidikan yang salah akan menyebabkan kurangnya tercapai pelaksanaan pendidikan pada sasaran program pendidikan serta menyebabkan tidak adanya susunan kerja yang harmonis, sehingga pelaksanaan kerja yang tidak efisien dapat penyimpangan prosedur kerja, kurang diperhatikannya aturan kerja yang ada, penyalahgunaan tanggung jawab, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan administrasi ketenagakerjaan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha pendayagunaan serta mengoptimalkan potensi tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi di setiap jenjang pendidikan. Tujuan dari kegiatan pembinaan tenaga kependidikan ini adalah tumbuhnya perkembangan keahlian serta kemampuan setiap tenaga kependidikan sekolah dan madrasah yang mencakup peningkatan keilmuan, wawasan berpikir yang luas, profesionalitas terhadap pekerjaan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga produktivitas pengajaran dapat ditingkatkan. Pembinaan kader tenaga kependidikan sekolah dan madrasah mencakup kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja tenaga pendidik dan peningkatan disiplin yang harus dinilai dalam rangka untuk memajukan serta meningkatkan mutu keahlian, kemampuan, dan keterampilan demi kelancaran pelaksanaan tugas pendidikan di sekolah dan madrasah. Guru pun dididik untuk paham teknologi karena dengan diadakannya pengembangan teknologi dapat mengembangkan perkembangan ilmu dan teknologi serta memperbaiki kekurangan-kekurangan pengajaran. Prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga pendidikan yaitu dilakukan untuk seluruh kalangan kependidikan, baik untuk meningkatkan tenaga struktural, tenaga fungsional, maupun tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan. Tenaga pendidik diarahkan pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan profesionalitas dan atau teknis untuk meningkatkan pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan keahlian masing-masing, mendorong peningkatan keahlian terhadap kontribusi setiap pendidik terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah serta madrasah dalam bentuk-bentuk penghargaan, kesejahteraan, dan insentif sebagai imbalan guna menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial ekonomis maupun kebutuhan sosial. 4. Meningkatkan proses mendidik dan melatih karakter pendidik sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi. 4. Dirancang untuk meningkatkan profesional guru melalui bimbingan jabatan guru, pengembangan profesi guguran, perencanaan masalah guru dalam belajar, memperhatikan pendalaman, dan memperbaiki belajar melalui kegiatan remedial, pemulihan motivasi kerja guru, dan ketahanan organisasi pendidikan. 6. Pembinaan dan pelatihan jenjang karir tenaga pendidikan diselaraskan dengan kategori masing-masing jenis kependidikan itu sendiri. Menurut Hafidus Firman, ditinjau dari sudut administrasi yang dilaksanakan secara umum, proses pembinaan dan pengembangan meliputi berbagai langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menganalisis kemahiran guru serta menganalisis kebutuhan guru dalam keahlian mengajar melalui mengidentifikasi keterampilan tenaga guru, menyusun program-program pembelajaran yang sesuai, melaksanakan riset pendidikan, dan meningkatkan kinerja guru melalui profesional guru dalam mengajar. Pelatihan pengembangan kurikulum meliputi sasaran, metode instruksional, media, urutan, dan gambaran mengenai materi. Pelatihan yang merupakan kurikulum bagi program pelatihan tersebut agar guru mahir dalam pengembangan dan pengelolaan kurikulum dan pembelajaran.
sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien. Tiga, mengesahkan program pelatihan guru dengan adanya persetujuan dari unsur instansi yang berwenang. Empat, tahap peningkatan program pelatihan tenaga pendidik yang menggunakan berbagai teknik pelatihan, misalnya diskusi, lokalia, seminar dalam rangka penyampaian pengetahuan kepada para peserta program pelatihan. Tahap terakhir, tahap evaluasi yang tidak lanjut sangat penting untuk melihat sejauh mana keberhasilannya atau kegagalannya. Lalu pemberhentian administrasi ketenagakerjaan. Dalam pemberian tenaga kepentingan dapat dilakukan karena sebab lain diantaranya itu perberhentian atas permintaan sendiri, pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun, pemberhentian karena adanya penyadaran dan organisasi, pemberhentian karena melakukan pelanggaran, pemberhentian karena tidak cakap disenangi dimilani, dan pemberhentian karena meninggalkan tugas lalu pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.